Jadi satu ketika di sebuah hutan itu bodhisatwa terlahir sebagai anak burung puyuh dari pasangan burung puyuh. Burung puyuh itu kan tahu ya, kecil ya, nggak seberapa, cuma sekepel gini. Nah, itu suatu ketika dia ditetaskan dalam ditelurkan. Nah, kalau ini kan nggak dilahirkan, ditelurkan sama induknya, kecil aja. Lalu dia dirami seperti burung lainnya. Lalu dia berusaha keluar dari cangkangnya. Ketika dia belum lagi bisa terbang, tiba-tiba ada bencana karena musim kemarau. Hutan itu terbakar. Hutan tempat mereka tinggal itu terbakar. Induk burung puyuh, bapak sama ibunya ini sudah nggak sempat lagi menyelamatkan anaknya karena mereka waktu itu habis pergi cari makan. Ketika balik, api sudah terlalu luas sehingga mereka tidak bisa balik ke sarangnya, kabur, tidak bisa menyelamatkan anaknya. Anak burung puyuh ini, bodhisatwa terlahir sebagai anak burung puyuh ini sedih sendirian, kemudian tapi namanya bodhisatwa ya, kelahiran lampau itu ternyata burung puyuh ini nggak sesederhana itu. Walaupun burung yang kecil, dia punya ingatan-ingatan yang kuat tentang kehidupan lampau dan tekad dia sebagai bodhisatwa. Ini tubuh saya tidak punya daya apa-apa, terbang pun saya belum bisa. Tapi saya ingat, saya mempunyai pernyataan tekad bahwa saya punya kualitas-kualitas untuk menyelamatkan semua makhluk. Saya punya tekad untuk sebisa mungkin menolong yang lain. Nah, dia ingat semua pernyataan tekadnya itu. Lalu dia membuat pernyataan, jika sejak saya menyatakan diri sebagai bodhisatwa, bertekad untuk menjadi bodhisatwa, untuk menjadi tergugah, untuk menjadi kelak akan menjadi Buddha, saya selalu meyakini perbuatan-perbuatan bajik saya. Saya tidak pernah menyerah dari perjuangan-perjuangan saya untuk melakukan kebajikan. Dia menyatakan, pokoknya semua yang dia ingat hal-hal bajik dan tekad dia ulang. Dengan pernyataan kebenaran ini, semoga api tidak akan pernah mencelakai saya. Jadi dari sejak pernyataan itu, api yang tadinya mendekat ke arah dia itu, menjalar ke arah dia, berhenti sampai di jarak kira-kira 16 meter dari dia. Karena satuannya tidak jelas itu tulisannya 16 apa gitu. Satuan kuno sih, saya anggap 16 meter lah. 16 meter ke samping berarti kanan kiri jadi 32 meter total. Jadi dia di tengah-tengah gitu. Jadi sejak itu api itu seperti melingkari dia di atas itu, lalu mundur, mati perlahan-lahan, padam semua sampai seterusnya. Karena dia bertekad tidak untuk dirinya saja. Api ini kalau padam akan menyelamatkan seluruh hutan, kan gitu. Jadi tidak hanya karena mementingkan diri sendiri ingin selamat, tapi juga dengan padamnya api dia berharap tidak ada yang celaka di hutan. Jadi padam semua api. Jadi pernyataan tekad ini, sacakirya ini, atau pernyataan kebenaran ini akan terwujud juga bukan hanya karena itu benar, tapi karena motivasinya, tidak untuk mementingkan diri sendiri, karena untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, kemudian ini menyelamatkan. Sejak kejadian itu, di titik itu, konon sampai hari ini diyakini lokasinya, kalau masih bisa diidentifikasi ya, itu karena ini diceritakan ulang oleh Buddha Sakyamuni ketika masih hidup. Kejadiannya berulang. Waktu itu Buddha sedang habis pindah patah, terus tiba-tiba ada api karena musim kemarau, kejadian sama, api menjalar di sekitar wilayah itu. Dia di pinggir hutan, di dekat perkampungan, tapi ketika mendekati api itu, mendekati titik itu, api itu padam. Lalu murid-muridnya heran, luar biasa kekuatannya Buddha ini, kok bisa padam di jarak seperti ini, radius 16 meter.
Lalu Buddha menjelaskan, itu bukan karena kekuatan saya, itu kekuatan kelahiran bodhisattva yang lampau. Barulah Buddha cerita tentang burung tadi, anak burung tadi. Jadi itu pernyataan itu terus sejak itu titik lokasi itu, api apapun tidak akan pernah membakar area itu. Dan diceritakan katanya akan terjadi sampai satu kalpa, sampai dunia ini hancur lagi, itu tidak akan pernah kebakaran area itu. Kekuatannya akan seperti itu. Udah mengisahkan ulang cerita ini. Ini karena pernyataan kebenaran. Ini pentingnya kita menjaga pernyataan kebenaran. Pernyataan kebenaran ini ada juga di cerita Jataka yang lain. Misalkan cerita ada di Religi Borobudur juga tentang Raja Ikan. Raja Ikan di sebuah danau, telaga. Itu banyak kehidupan di sana, ikan dan macam-macamnya. Lalu mengalami kekeringan. Kolamnya mulai surut. Nah, mulai burung-burung mulai mematuhi ikan-ikan yang menggelepar-gelepar. Tapi karena Raja Ikan ini melihat rakyatnya ini menderita, dia begitu sedih. Lalu dia membuat pernyataan kebenaran Sacakirya ini. Jika seingat saya, dia bilang, selama saya menjadi Raja Ikan ini, saya tidak pernah mencelakai makhluk manapun. Saya tidak pernah memangsa siapapun sebagai ikan, Raja Ikan di sini. Dengan pernyataan kebenaran ini, semoga hujan turun dengan deras dan kolam ini terisi semuanya. Dengan pernyataan itu hujan pun turun. Lalu deras sekali, lalu seluruh isi kolam menjadi penuh air dan seluruh penghuninya jadi selamat. Jadi cerita-cerita seperti ini banyak sih di Jataka, itu banyak pernyataan kebenaran yang kemudian akan bisa menyelamatkan siapapun orang yang membutuhkan kekuatan dari pernyataan kebenaran. Jadi kekuatannya sekali lagi dari ketulusan, pernyataan itu benar, bukan hanya istilahnya kembang lambi, bukan hanya lip service, kemudian sesuai kenyataan. Yang namanya benar ini artinya sesuai kenyataan, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, ya, dan akan memberikan dampak manfaat kepada yang lebih banyak, lebih besar. Sebenarnya parita-parita ini yang kita baca ini sekian banyak, atau buku ini kan sebenarnya ucapan-ucapan semua kan isinya di sini. Landasannya harusnya ini Sacakirya semua, pernyataan kebenaran semua ini, parita ini akan menjadi powerful kalau yang membaca itu orang yang mengembangkan Sacakirya ini, yang mengembangkan ucapan benar, sila dalam ucapan. Baru parita ini powerful. Makanya di dalam Buddha Dharma itu tidak ada sesuatu yang istilahnya kok kemudian jadi mistik atau nggak masuk akal gitu. Karena landasannya jelas, landasannya karma kita ini, daya kebajikan yang kita punya, daya pengetahuan yang kita punya, bukan mukjizat ujuk-ujuk datang dari mana kita nggak tahu asalnya, nggak seperti itu. Parita-parita ini akan menjadi kekuatan, kan isinya doa-doa ya, ada doa untuk nanti kalau orang baru melahirkan, doanya ini supaya memberi keselamatan ke bayi dan seterusnya misalkan. Atau ibu-ibu yang mau melahirkan katanya bisa membaca Angulimala Parita supaya lancar dan tidak sakit ya, proses kelahirannya gitu. Semua ini kan terjadi karena pernyataan kebenaran. Contoh Angulimala Parita itu kan diucapkan oleh Bante Angulimala, biksu Angulimala. Yang kita tahu Angulimala ini pembunuh, hampir membunuh berapa? 1.000, hampir membunuh 1.000 orang, kurang satu. Yang terakhir itu karena dicegah oleh Buddha Sakyamuni, dia nggak jadi membunuh orang tuanya, kan gitu. Akhirnya ngejar-ngejar Buddha Sakyamuni, lalu ditaklukkan, dikalahkan. Setelah dikalahkan dia dijadikan muridnya, kan gitu.
Tapi kemudian anehnya dia bisa membuat pernyataan kebenaran, padahal dia pembunuh nih, sudah 999 orang dibunuh. Tapi dia bisa membuat pernyataan kebenaran yang diyakini siapapun yang mengulang pernyataan kebenarannya ini, buat ibu-ibu yang mau melahirkan itu akan lancar, tidak mengalami kesakitan. Diyakini seperti itu. Jadi yang dinyatakan adalah sejak saya tidak lagi menjadi pembunuh, sejak saya menjadi pertapa, saya sudah tidak pernah lagi menyakiti makhluk manapun, siapapun. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini, kamu yang sedang melahirkan akan mendapatkan kelancaran tanpa rasa kesakitan. Itu pernyataannya kurang lebih seperti itu. Jadi diyakini dengan sampai hari ini di seluruh tradisi Buddhis, di negara manapun, setiap kali ada orang mau babaran dibacakan parita ini, dan si ibu harus baca ini sendiri. Bahkan sejak mulai hamil itu mulai sering-sering baca ini, supaya nanti di proses persalinannya lancar tanpa kesakitan. Ini hanya mengulang pernyataan kebenaran dari Biku Angulimala yang dia sudah bertobat, dan dia menyatakan dia tidak pernah lagi menyakiti makhluk sekecil apapun sejak dia jadi biku. Walaupun sebelumnya ketika belum jadi biku dia pernah membunuh 999. Ya. Jadi pernyataan kebenaran kekuatannya sampai seperti itu. Jadi memang benar-benar sesuatu yang tulus, benar, sesuai kenyataan, bukan hanya lip service, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, memberikan manfaat, tujuannya untuk kebahagiaan yang lain. Itu baru akan menjadi kekuatan pernyataan kebenaran yang powerful. Saya kira itu sih. Hari ini saya jelasin itu saja dulu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang pernyataan kebenaran? Istri praktek nggak kemarin? Apa? Apa? Istrinya kemarin praktek nggak melahirkan? Enggak. Sisa dulu. Oh selalu. Tapi kan pengennya mau membuktikan itu loh. Tapi di bedah sesar. Tapi kan nggak sakit Pak. Bener nggak Pak? Iya. Nggak sakit. Iya sih. Ya kalau di sesar kan nggak tahu nggak sakit. Lu kok disesar apa Pak? Oh, Apa? karena terjadi pengapuran. Iya, kelebihan kalsium. Terjadi pengapuran, pengerasan. Jadi oleh dokternya disarankan untuk segera dilahirkan. Lebih cepat, beberapa minggu. Beberapa minggu. Iya. Tapi habis sesar, maksudnya kan biasanya orang habis sesar tuh kan kesakitan ya, lama gitu. Dia kesakitan nggak? Kesakitan lama karena bayinya nendang-nendang. Setiap digendong mancal-mancal. Oh, tapi Tidak bukan mari-mari. Tapi bukan karena sakit bekas operasinya atau Bukan. gimana? Sampai hari ini itu suka nendangin perut. Kalau digendong mancal-mancal. Jadi nggak sembuh-sembuh. Anaknya lasak. Tapi kita yang baca kan belum melakukan itu, apa bisa powerfulnya kan nggak sesuai dengan Maksudnya kita yang baca. Kan kita kelakuan kita belum sesuai dengan. Nah justru itu makanya kan dianjurkan ketika punya niat itu harus ada persiapannya tuh. Nah, seringkali cuma kan kita ini gitu maunya instan. Kita pikir kalau oh ya langsung baca gitu aja, nggak diniati dulu, diniati ngelakoni kan. Kalau orang Jawa itu kan selalu begitu, syaratnya ngelakoni dulu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, dilatih dulu. Oke, misalkan tahun mau hamil atau sudah hamil gitu kan, bertekad mulai hari ini saya tak misalkan vegetarian minimal